Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Niputu Titi Utami Sugiyarti dengan titelnya SPD, Sarjana Pendidikan. Nah, sedikit profil dari Ibu. Ibu ini berasal dari Padang Sambian dan Pasar Barat. Nah, kemudian Ibu menikah dan tinggal di Batu Bulan, tepatnya di Banjar Pagutan Kaje. Anak-anak tahu Banjar Pagutan Kaje? Mungkin ada yang pernah lewat. Nah, karena pada 3 hari ini kita masih dalam masa MPLS, itu adalah masa perkenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru. Pada 3 hari ini Ibu belum memberikan anak-anak tugas ya. Nah, sedikit Ibu ingin bertanya sedikit tentang keadaan kalian di rumah. Keadaan kalian bagaimana? Apakah masih baik-baik saja? Ibu yakin semuanya sehat, semuanya masih tetap semangat untuk sekolah, semuanya masih tetap semangat juga untuk belajar. Nah, anak-anak, karena kita masih dalam masa MPLS, kita belum mulai belajar. Hari ini Ibu ingin sedikit membacakan kalian dongeng. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai suatu kegiatan, kita awali dulu dengan berdoa ya. Mari anak-anak, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, karena kita, semoga dengan awal yang baik tadi, dengan kita berdoa, semua kegiatan, semua rencana kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai buku 1001 Dongeng Dunia. Nah, ada banyak sekali judul cerita di sini, ada Putri Tidur dan sebagainya ya. Di sini Ibu akan mencarikan satu cerita pendek. Semoga anak-anak suka. Ini judulnya Mengapa Langit Begitu Tinggi? Mengapa langit begitu tinggi? Cerita ini berasal dari Bengal, India. Nah, anak-anak siap mendengarkan? Ini merupakan salah satu literasi yang selalu kita lakukan jika kita berada di sekolah. Sebelum memulai pelajaran, kita baca cerita dulu ya. Boleh baca cerita, boleh baca buku-buku yang lain yang selain dari buku pelajaran. Nah, anak-anak siap mendengarkan ya? Nah, kalau sekarang kita melihat ke atas, kita akan melihat hamparan biru yang kita sebut sebagai langit. Langit itu begitu tinggi. Seandainya kita punya sayap, pastilah menyenangkan. Terbang melayang-layang di langit biru. Tapi, tahukah bahwa dulu kala langit tidak setinggi sekarang? Jika kita berdiri di bangku dan mengulurkan tangan kita, maka kita dapat menyentuh langit biru dengan ujung jari kita. Nah, itu awalnya ya, itu awal pembukanya. Sekarang kita mulai ceritanya. Dahulu kala,
jauh di perbatasan antara langit dan bumi, di mana langit begitu rendah, ada sebuah desa kecil. Di ujung desa itu ada sebuah gubuk kecil. Dalam gubuk kecil itu tinggallah seorang nenek yang sudah sangat tua dan bungkuk. Nenek tua itu merupakan penduduk tertua di desa itu. Bahkan, barangkali ia manusia tertua di dunia. Nenek tua itu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Suami dan anak-anaknya sudah meninggal dunia. Kasihan ya. Rumahnya pun terpencil sehingga ia tidak punya tetangga yang bisa diajak berbincang-bincang di sela hari-hari tuanya. Setiap hari ia cuma sendirian di dalam gubuk kecilnya. Nenek tua itu selalu melakukan pekerjaan yang sama. Setiap pagi, nenek mengambil air di belakang rumah dan memasak nasi. Kemudian membersihkan rumah dan merawat tanaman di sekitar rumahnya. Suatu waktu, musim kemarau panjang melanda desa itu. Beberapa bulan hujan tidak turun. Tanah menjadi sangat kering dan debu berterbangan di mana-mana. Banyak orang batuk karena debu yang mengotori udara. Selain itu, kemarau itu juga membuat kering sebagian sumber air yang ada di desa itu. Semua orang kehausan. Tanaman-tanaman layu dan tertutup oleh debu. Nasib serupa juga dialami oleh langit. Karena langit terletak begitu dekat dengan tanah, maka debu yang menempel di langit, warna biru langit yang semula indah menjadi pudar. Musim kemarau makin lama makin parah. Debu-debu makin menebal. Nenek yang sudah bungkuk itu berusaha keras untuk membersihkan debu yang menempel di lantai rumahnya. Ia mengelap jendela dan pintu rumahnya, namun semuanya sia-sia. Angin kencang terus-menerus membawa debu-debu yang kemudian menempel di pintu. Jendela dan peralatan rumah tangga nenek itu ikut kotor. Debu-debu itu mulai membuat nafas para penduduk desa menjadi sesak. Namun perempuan tua itu tetap menggerakkan sapunya untuk membersihkan debu. Semakin debu disapu, semakin banyak debu yang berterbangan di langit. Akhirnya, debu-debu itu menggelitik hidung langit dan membuat langit bersin-bersin. Langit bersin-bersin. Ketika langit bersin, terjadilah badai dan halilintar yang menggelegar. Duar! Semua orang takut dan menutupi kepala mereka. Namun, nenek tua itu tidak menyadari hal itu dan terus menyapu dan menyapu. Debu yang tebal terus membumbung ke langit dan masuk ke mata langit. Debu itu membuat mata langit berair
dan mulailah turun hujan menetes di debu-debu yang kering. Namun nenek tua tetap tidak menyadari hal itu sampai ada tetes air yang jatuh di kepalanya. Nenek tua mulai marah. Ia mengangkat sapunya dan memukul-mukul langit. Ia berteriak-teriak agar langit menghentikan hujan yang jatuh. Namun, hujan terus jatuh. Nenek yang sedang marah itu semakin kuat memukul langit dengan sapunya. Namun langit tetap bersin dan dari mata langit terus mengalir air yang menyebabkan adanya guntur dan hujan lebat. Hal ini semakin membuat nenek marah. Ia semakin kuat memukul langit dengan sapunya. Langit berusaha menghindar dengan melompat ke atas, namun nenek tua yang marah itu terus berusaha untuk menggapai langit dengan melompat-lompat di atas bangku di depan rumahnya. Langit terus melompat ke atas untuk menghindari pukulan dari nenek tua itu. Akhirnya, nenek yang sangat marah itu melemparkan sapunya ke atas, dan ini membuat langit melompat sangat tinggi untuk menghindari sapu nenek itu. Hal inilah yang membuat langit begitu tinggi sampai sekarang. Nah, bagaimana anak-anak? Dongeng yang ibu bacakan hari ini semoga menyenangkan ya. Semoga anak-anak tidak bosan di rumah. Ibu harap selain membaca buku pelajaran yang sudah ibu berikan melalui WhatsApp, anak-anak juga rajin-rajin baca buku. Boleh dongeng, boleh cerita, boleh atau punya buku-buku ilmu pengetahuan yang lain, boleh dibaca-baca ya. Jangan bukunya cuma disimpan aja. Nah, dari cerita ibu tadi, kira-kira nasihat apa yang bisa kita ambil dari dongeng yang berjudul Mengapa Langit Begitu Tinggi yang sudah ibu bacakan tadi? Untuk jawaban dari anak-anak, ibu harap anak-anak kirim melalui WhatsApp grup di paguyuban kita ya. Ibu tunggu jawaban kalian. Semoga anak-anak mendengarkan apa yang tadi sudah ibu bacakan. Nah, sekian dulu anak-anak pertemuan kita hari ini, walaupun kita hanya bertemu melalui video ya. Semoga anak-anak tetap senang, tetap ceria, tetap bersemangat untuk belajar. Untuk besok akan ada cerita lain lagi. Semoga anak-anak mau tetap nonton video ibu ya. Tidak bosan-bosan ya nonton videonya ibu. Masih di buku ini akan ada cerita lain lagi yang besok ibu akan bacakan untuk anak-anak. Semoga semuanya berbahagia, semoga semuanya tetap bersemangat, dan ingat, jangan keluar rumah dulu. Kalaupun harus keluar rumah, anak-anak harus tetap menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Jangan lupa juga untuk membantu orang tua di rumah dan jangan melawan perintah orang tua. Akhir kata ibu tutup lagi dengan berdoa karena tadi kita awali dengan doa juga ya. Kita mengucap syukur bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan dan anak-anak juga diberikan kesehatan di rumah ya. Berdoa mulai. Akhir kata ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.